Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada dasarnya, setiap orang yang bisa mencicil kendaraan bermotor selama 3 tahun dan bisa lunas, sebenarnya dia bisa membeli satu unit motor setiap tahunnya secara cash loh. Nah, cuman rumus ini nggak banyak orang tahu dan mungkin juga banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya mereka bisa membeli kendaraan yang mereka beli dengan cara kredit itu secara cash setiap setahun sekali. Nah, eh, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi saya udah ngitung, sorry ya, saya lagi agak pilek nih, lagi kurang sehat juga makanya pakai jaket. Nah jadi gini, saya ini asumsikan ya, saya udah habis lihat brosur Beat Sporty CBS. Itu harga cashnya kalau kita lihat di brosur ya, di brosur itu 16.827.000. Anggap aja 16,8 juta ya. Itu kalau kita beli dengan cara cash. Nah, kalau kita beli dengan cara kredit dengan DP 2.050.000 dan cicilan kalau 35 bulan itu adalah 812.000. Nah, kalau kita total DP 2.050.000 plus 35 kali dikali 812 itu totalnya adalah 30.470.000. Anggap aja 30 jutanya aja deh. Ini asumsi kalau kreditnya nggak macet ya, nggak macet terus nggak ada denda dan lain-lainnya. Dia harus bayar 30 juta. Padahal harga motor itu kalau dia beli dengan cara cash hanya 16,8 juta. Nah, bagaimana maksudnya? Kok bisa? Tadi saya bilang, sebenarnya setiap tahun bisa beli motor tersebut secara cash. Padahal harga motor itu 16,8 juta rupiah. Nah, rumusnya tuh kayak gini nih. Jadi coba kita lihat dulu ya, motor yang umurnya udah 3 tahun. Sekarang nih saya bikin video ini di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat 3 tahun yang lalu, berarti kan di tahun 2019. Nah, harga motor Beat di tahun 2019 itu adalah 12 juta rupiah. Jadi dari harga motor tersebut kalau kita beli secara cash 16,8 juta, setelah 3 tahun nilainya itu berubah jadi 12 juta. Udah turun sekitar hampir 5 juta rupiah ya. Cukup besar kan turunnya. Terus kalau kita lihat motor Beat di tahun 2017 yang udah umur 5 tahun nih, itu ternyata harganya 9 juta setengah sampai 10 juta rupiah. Berarti turunnya udah hampir separuhnya dalam 5 tahun ya. Nah, sampai sini dulu saya ingin membuka wawasan dulu kepada teman-teman supaya tahu yang namanya kendaraan itu nilainya setiap tahun tuh turunnya cukup drastis gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita asumsikan beli cash, walaupun nggak motor baru ya, motor second yang umurnya baru 3 tahun, masih grass kan, anggap aja kayak kita nyicil 3 tahun gitu loh. Kalau kita 2022 kita ya mulai nyicil, berarti lunasnya di 2025. Nah, tahun 2025 kalau kita beli motor yang pabrikannya di tahun 2022, turun udah kayak gitu kira-kira. Kalau tahun 2025 itu harga motor barunya 16,8 juta dengan brandnya Honda Beat, itu kalau 3 tahun kemudian harganya jadi 12 juta aja. Nah, motor yang umurnya baru 3 tahun sampai 5 tahun setahu saya masih kondisinya bagus loh. Karena saya sendiri punya motor di tahun 2017 yang sampai sekarang masih saya pakai, udah 5 tahun berarti umurnya. Itu masih bagus banget motornya. Padahal setiap hari saya pakai walaupun memang nggak jarak jauh ya. Cuma di sekitaran rumah dan juga ya sesekali masuk-masuk ke kota lah. Gitu, sama saya pakai juga buat kerja. Nah, balik lagi ke tema yang tadi, bagaimana caranya biar setiap tahun itu kita bisa sebenarnya setiap tahun kita bisa membeli motor secara cash. Nah, cara itu kayak gini, kita hitung dulu ya. Jadi kalau kita asumsikan kalau misalnya kita nyicil tadi, berarti kan setiap bulan kita mampu untuk membayar 800.000 per bulan ya. Nah, terus sama DP-nya itu 2.050.000. Nah, kita lihat dulu nih. Kalau misalkan kita nunggu kita punya duit dulu untuk membeli cash, sedangkan kita nggak punya motor, otomatis berarti
kos kita untuk misalkan kita setiap hari bekerja. Kalau kita nggak punya kendaraan dan kita harus nabung dulu nunggu sampai uangnya cukup, itu kan butuh waktu, dan juga untuk bekerja kita gimana kalau nggak ada kendaraan. Nah, solusinya apa? Ya DP tadi itu yang harga 2 jutaan itu. Saran saya dibelikan dulu motor yang harga 2 jutaan. Motor apa sih yang harga 2 jutaan? Nih kayak gini nih ya, teman-teman bisa lihat. Motor yang harga 2 jutaan. Ya 2,5 juta, lebih dikit lah, atau mungkin kalau bisa ditawar bisa lebih murah lagi. Nah, cuman motor harga 2 jutaan ini biasanya pajaknya itu mati 1 sampai 2 tahun biasanya. Kenapa bisa harganya murah? Nah, masalah pajak ini kita kan bisa misalkan kita 2 juta per 2 juta untuk pembelian unit itu. Sebulan kemudian kita lunasi aja dulu pajaknya. Pajak itu nggak perlu kita langsung balik nama ya, maksudnya biarin aja pajak itu atas nama orang sebelumnya. Hanya kita minta bantuan untuk administrasi KTP-nya dan apa segala macam, supaya kita hanya bayar pajak aja. Mudah-mudahan juga pas saat itu lagi ada pemutihan, jadi nggak perlu bayar denda. Nah, 800.000 cicilan kita yang kita tabung itu bisa juga kita pakai untuk bayar 2 tahun pajak itu, 2 sampai 3 tahun pajak kendaraan tersebut. Karena kendaraan ini harga 2 jutaan ini umurnya udah lumayan, sehingga apa? Harga pajaknya pun lebih murah. Gitu ya. Jadi bulan pertama kita setelah gajian kita bisa beli motor tersebut. Nah, bulan berikutnya kita lunasi dulu pajaknya. Supaya apa? Supaya kita aman menggunakan kendaraan tersebut ke jalan-jalan yang mewajibkan kendaraan tersebut menggunakan surat-suratnya harus lengkap gitu loh maksudnya. Supaya apa? Kalau kita ditilang segala macam kan nggak bakalan kena tilang tuh kalau udah lengkap udah lengkap surat-suratnya gitu kan. Nah, terus gimana caranya? Setelah itu selama setahun, berarti 12 bulan, teman-teman tetap konsisten untuk menabung sebesar 800.000 rupiah. Nah, kalau kita kalikan 800.000 dikali 12 itu kan udah 9,6 juta. Nah, 9,6 juta itu begitu sudah terkumpul, bila mana ingin membeli motor secara cash, bisa kok 9,6 juta. Kita udah punya motor yang harga 2 jutaan tadi, itu juga bisa dijual. Anggap aja lah kita beli tadi misalkan 2,5 juta ya. 2,5 juta kita jual dengan harga 2 juta aja. Jadi dari 9,6 juta itu kita masih punya uang sekitar 11 jutaan kan. Nah, saya juga udah survei yang tadi saya bilang itu ya. Harga motor Beat yang umurnya 3 tahun. Berarti yang kalau kita lihat di tahun sekarang 2022, kita lihat motor yang umur 3 tahun berarti di tahun 2019. Harganya 12 juta. Nah, kalau teman-teman mau beli dengan harga 12 juta itu, kan nambahnya tinggal sedikit kan. Atau kalau misalnya kita dengan budget apa adanya deh, 10 juta kita punya, 11 juta tadi. Anggap aja 10 juta deh. 11 juta, 1 jutanya nggak kita pakai, 10 jutanya kita pakai untuk membeli motor yang lebih sehat, lebih bagus. Motor yang tadi 2 juta udah kita jual, nah kita ingin membeli atau mengupgrade motor menjadi lebih layak dan lebih sehat. Nah, jadi nggak perlu kan kita balik nama kendaraan tersebut yang tadi kita bilang motornya mau di balik nama surat-suratnya, nggak perlu. Jadi kita jual aja biar mau balik nama tuh orang pembelinya itu. Nah, jual motor itu susah apa enggak? Setahu saya yang namanya kendaraan motor ataupun mobil itu jualnya nggak gitu susah. Sekarang udah banyak situs-situs online kok, seperti Facebook Marketplace, OLX dan lain-lainnya untuk ngejual kendaraan motor dan mobil. Dan sepengalaman saya, jual kendaraan bermotor itu nggak terlalu sulit, paling lama 2 minggu sepengalaman saya ya, udah ada pembelinya, asalkan kita nggak terlalu mahal aja harganya. Nah terus gini, kalau kita hitung dengan budget sekitar 10 juta, itu bisa kok dengan motor yang umurnya baru 5 tahun. Nah berarti kalau 5 tahun dari 2022 berarti kita dikurangi 5 tahun berarti 2017. Nah bagaimana kabarnya motor di tahun 2017? Apakah masih bagus mas atau segala macam? Nah, untuk saran saya, bila teman-teman ingin melihat atau
was-was dengan motor second ya. Coba lihat aja di review-review di YouTube banyak kok yang memberi saran bagaimana cara kita bisa membeli kendaraan second, dan apa aja yang harus diperhatikan gitu loh. Misalkan dalam kasus ini motor Beat ya. Nah, motor Beat di tahun 2017 yang umur baru 5 tahun itu harganya 9,5 juta sampai 10 juta. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, berarti kalau setiap tahun kita mau membeli motor secara cash, sebenarnya bisa kan? 800.000 kita tabungkan setiap bulan selama setahun. Nah, setahun itu kita belikan motor. Jadi setahun kita beli motor satu. Setahun lagi kalau kita mau beli motor lagi bisa. Setahun lagi punya motor lagi bisa. Jadi kalau kita bisa membeli 3 kendaraan motor, kenapa kita harus berargumen dan kita harus membenarkan atau pembenaran diri kalau misalnya nggak kredit nggak akan punya gitu loh. Padahal kalau kita hitung-hitung, sebenarnya bisa dalam waktu 1 tahun kita membeli 1 unit. Nggak perlu beli 1 unit harus menunggu waktu 3 tahun gitu loh. Ini adalah disiplin dan juga kebijakan yang baik dalam mengelola keuangan. Jadi kalau teman-teman sebenarnya bisa membeli 3 kendaraan dalam 3 tahun, kenapa teman-teman masih berargumen dan memberikan pembenaran kalau membeli motornya harus kredit karena kita nggak punya duit? Nah, artinya apa kalau alasan kayak gitu? Udahlah kita nggak punya duit, kenapa kita bayar harus lebih mahal? Seharusnya kita kan punya alternatif cara mengelola keuangan. Supaya apa? Kalau keuangan kita sehat, setiap bulan kita juga nggak kena jatuh tempo, pikiran lebih plong, nggak ngepang stres. Dan disinilah letak kita mendapatkan pendewasaan diri untuk kehidupan kita dan juga keuangan kita, sehingga keuangan kita lebih barokah, lebih bermanfaat. Kalau kita punya 3 kendaraan, bisa aja kan kita misalkan kita sewakan, bisa juga kendaraan itu kita berikan misalkan ke saudara kita untuk aktivitas dia. Atau kalau kita punya niatan untuk investasi atau kita belikan aset, banyak kok hal-hal yang kita bisa beli dengan budget 10 juta per tahunnya. Jadi tahun pertama kita bisa beli motor, tahun kedua, tahun ketiga berarti ada 20 juta kira-kira kan. Itu bisa kita pakai untuk investasi kok. Bisa kita belikan emas, bisa kita pakai untuk bisnis, bisa juga kita pakai untuk mungkin membeli barang-barang yang ada nilai lebihnya di masa yang akan datang. Sampai sini aja, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jadi kalau kita bisa beli 3, kenapa kita harus mempertahankan 1 aja? Lebih baik tiap tahun kita bisa beli 3 unit, setiap tahun kita bisa beli 1, sehingga 3 tahun kita bisa punya 3 unit, daripada dalam 3 tahun kita hanya mempunyai 1 unit. Gitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, dan juga semoga teman-teman yang masih punya kredit segera diselesaikan kreditnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala tanpa susah payah dan penuh barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.